moyang dari Syekh Abu Hasan Asy'ari, pencetus kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam iktikadnya gitu, ya. Jadi nenek moyang dari Syekh Abu Hasan Asy'ari, penggagas Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nenek moyangnya adalah sahabat Nabi kita. Luar biasa. Nah, itu sambil mendengarkan ricikan hujan. Yang penting jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Saksau Majakapok SMS? Kita ketemu lagi di channel yang sama di waktu yang berbeda. Untuk kali ini kita melanjutkan cerita sejarah ringkas sahabat Nabi yang 124 orang sahabat Nabi yang mendengar langsung hadis-hadis Nabi, yang kebanyakan menjadi dasar hukum. Jadi kita di sini akan menceritakan sejarah sesingkat-singkatnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share di channel kita, dan jangan sampai kita skip ya. Untuk melanjutkan, kita udah di part 1 kita udah menceritakan sejarah singkatnya. Salah satunya sahabat Nabi yang pertama Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan yang keempat, sahabat Nabi yang merawikan hadis, yang mana beliau ini langsung mendengarkan hadis-hadis itu langsung dari Nabi, dan kebanyakan menjadi dasar hukum. Sebelumnya mohon maaf jika sejarah singkat ini tidak sesuai dengan apa yang kita dengar. Yang mana siapa sih sahabat-sahabat Nabi itu? Sahabat-sahabat Nabi yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Luar biasa sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, langsung merawikan hadis yang mana langsung mendengarkannya itu langsung dari ucapan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sahabat Nabi yang keempat. Sahabat Nabi yang keempat yang merawikan hadis yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, wafat di tahun 44 Hijriah. Nama beliau Abdullah bin Qais, gelarnya Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang masuk Islam pada permulaan munculnya Islam. Beliau banyak mendapat siksaan dari kafir Quraisy sehingga pindah ke Habasyah, Ethiopia bersama sahabat-sahabat yang lain dan kembali ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Menetap di samping Nabi, menghafal Al-Quran keseluruhannya di luar kepala. Masya Allah. Beliau ini merawikan hadis kurang lebih 262 hadis, di antaranya 49 dalam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih,
4 buah dalam Bukhari saja, 15 dalam kitab Muslim saja, dan selebihnya tersebar dalam berbagai kitab hadis-hadis yang lain. Pada tahun 20 Hijriah, beliau diangkat oleh Sayyidina Umar, khalifah kedua, menjadi wali atau amir di Basrah. Pada ketika itu banyaklah petunjuk diberikan Sayyidina Umar kepada beliau tentang masalah-masalah pengadilan, yang sampai sekarang petunjuk itu dipakai jadi pedoman dalam mahkamah Islam di seluruh dunia. Dan kemudian beliau dipindahkan ke Kufah. Basrah dan Kufah adalah dua kota terbesar pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu. Sebagai dimaklumi dalam sejarah, pada ketika terjadi genjatan senjata dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, maka Abu Musa al-Ash'ari ini adalah ketua delegasi dari pihak Sayyidina Ali dalam perundingan perdamaian. Sedang di pihak Muawiyah, ketua delegasinya adalah Sayyidina Amr bin As. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah nenek moyang dari Syekh Abu Hasan al-Ash'ari, yaitu yang kita ketahui pasti beliau dikenal. Siapa yang tidak mengenal Syekh Abu Hasan al-Ash'ari, imam kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal. Abu Musa al-Ash'ari ini wafat di tahun 44 Hijriah dan bermakam di Mekah al-Mukarramah. Masya Allah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini yaitu tidak bukan adalah nenek moyang dari Syekh Abu Hasan al-Ash'ari, pencetus kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam iktikadnya, ya. Jadi nenek moyang dari Syekh Abu Hasan al-Ash'ari, penggagas Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nenek moyangnya adalah sahabat Nabi kita. Luar biasa. Nah, itu sambil mendengarkan ricikan hujan. Yang penting jangan lupa ngopi biar melek. Ya, untuk selanjutnya agar kita itu mempercepat menceritakan sejarah singkat para sahabat ini, yang kelima yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu wafat di tahun 13 Hijriah. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman Abu Quhafah, tetapi dimasyhurkan hanya dengan nama Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau seorang sahabat yang utama yang pertama masuk Islam, di mana orang-orang sahabat Nabi itu belum masuk, dia sudah masuk Islam. Kenapa digelari As-Siddiq? Karena waktu Nabi kita Muhammad pulang dari Isra wal Mi'raj, Abu Bakar inilah sahabat beliau yang langsung mempercayainya, makanya digelar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini kawan Nabi sehidup dan semati, teman Nabi di Gua Hira, dan kawan dalam perjalanan ketika pindah ke Madinah. Kesahabatan beliau tercantum dalam ayat Al-Quran surat Taubah pada ayat ke-40. Boleh dicek ini Al-Qurannya. Jadi Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Beliau Abu Bakar Siddiq ini lebih muda dari Nabi 2 tahun dan wafatnya terkemudian pula 2 tahun. Jadi Abu Bakar Siddiq ini lebih muda dari Nabi
dan wafatnya juga 2 tahun setelah Nabi. Beliau ikut bersama Nabi dalam semua peperangan Sabil yang dilakukan oleh Nabi. Juga beliau selain mendengar hadis-hadis dari Nabi, juga hafal Quran keseluruhannya di luar kepala. Masya Allah. Beliau hanya merawikan kurang lebih 142 hadis, di antaranya hanya 6 dalam Bukhari dan Muslim, 11 buah dalam Bukhari saja, 1 hadis dalam Muslim saja, dan yang lain tersebar dalam berbagai kitab hadis. Kenapa beliau tidak banyak merawikan hadis? Padahal beliau ada seorang sahabat Nabi yang paling terdekat dibanding Abu Hurairah yang merawikan 5.374 hadis, Anas bin Malik sebanyak 2.286 hadis, Siti Aisyah Ummul Mukminin sebanyak 2.210 hadis. Maka Sayyidina Abu Bakar ternyata jauh ketinggalan untuk merawikan hadis. Nah, alasannya hal ini disebabkan setelah Nabi wafat, beliau diangkat menjadi khalifah menggantikan Nabi, sehingga beliau sibuk dalam urusan-urusan kenegaraan. Dan selanjutnya beliau lekas wafat hanya 2 tahun sesudah Nabi wafat, sehingga tak panjang waktu untuk merawikan hadis. Waktu di Madinah Al-Munawwarah, petang Senin tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, dalam usia 63 tahun, dan beliau bermakam dekat makam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sekarang makam beliau diziarahi oleh setiap orang yang menziarahi Nabi, karena makam beliau berdampingan bersama-sama makam Sayyidina Umar bin Khattab di dalam lingkungan Masjid Madinah. Karena di mana-mana orang itu menziarahi Nabi, maka pasti itu menziarahi Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi Masya Allah, luar biasa sahabat pertama Abu Bakar, orang yang pertama masuk di Islam, orang yang paling dekat dengan Nabi, luar biasa, bahkan digelari dengan As-Siddiq. Masya Allah. Jadi mungkin itu yang bisa kita ceritakan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah atau ucapan yang kurang lengkap, karena kita hanya sesingkat-singkatnya. Yang penting kita menceritakan sejarah, mengetahui, mempelajari secara singkat saja. Nah, mungkin itu yang bisa untuk kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Teruslah konsisten untuk berkarya, karena konsisten adalah kunci utama dalam segala hal. Teruslah belajar untuk menggali ilmu-ilmu agama, menggali sejarah-sejarah Islami, agar kita mengetahui siapa ini dan siapa ini. Mungkin cukup. Teruslah semangat, teruslah berkarya, dan terus belajar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa teruslah ngopi biar selalu semangat. Intinya kunci kita kuat di lakonan, berkuat lapangan. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.